Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rahman, NPM 2021 10 100 405, mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Kampus Setia Bina Banua Banjarmasin, kelas reguler C, Kabupaten Tanah Bumbu. Jelaskan sistem hukum di Indonesia, yaitu 1. Hukum tata negara. Hukum tata negara dapat didefinisikan bahwa hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Indonesia bukan satu-satunya negara dengan sistem tersebut. Di antaranya diistilahkan juga dalam bahasa Inggris, yaitu constitutional law. Sementara itu di negara Belanda penyebutannya sebagai Staatsrecht. Ketiganya berbeda dari sisi penyebutan saja, namun dalam definisinya tetap sama dengan tujuan yang hampir sama. Meskipun dapat diartikan dalam inti serupa, namun definisi para ahli ada banyak sekali. Saya akan merangkumkan definisi dari beberapa ahli di berbagai negara agar penjelasannya lebih detail. Mungkin sudah mempelajari di bangku sekolah, namun tidak ada salahnya. Oke, cut. Pengertian hukum tata negara dari beberapa ahli sedunia. Untuk memahami materi hukum tata negara secara lebih jauh, Anda bisa menyimak beberapa pengertian dari para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Scholten. Menurut Scholten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan, serta tugas masing-masing dalam melaksanakan kenegaraan. Yang kedua, menurut Wade and Phillips, definisinya adalah aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antar alat perlengkap negara tersebut. Pengertian itu terangkum dalam sebuah buku yang berjudul Constitutional Law, terbit pada tahun 1936. Kusmandi Pujosowojo. Yang ketiga, Kusmandi Pujosowojo. Sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara, kerajaan maupun pemerintahan. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan, serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. Selanjutnya, definisi hukum tata negara menurut Kusmandi juga menyinggung wilayah hukum masyarakat tertentu. Nantinya akan menunjukkan perlengkapan dari masyarakat tersebut. Yang keempat, menurut MacIver membedakan negara dengan masyarakat. Ia mendefinisikan sebagai sebuah organisasi. Adapun hukum tata negara yang didefinisikan oleh beliau menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat tersebut. Yang kelima, Van der Voon juga mendefinisikan sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri. Yang keenam, menurut Apeldoorn, intinya pendapat Apeldoorn adalah menyebutkan bahwa hukum dalam negara merupakan sebuah aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negara. Pengertiannya bisa dalam bentuk sempit maupun luas. Masih ada lagi ahli lainnya yang turut memberikan sumbangsih pemikiran mereka dalam mendefinisikan hukum tata negara. Beberapa di atas bisa dijadikan referensi ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan sebelum memahami materi selanjutnya. Tujuan dibentuknya hukum tata negara. Tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara. Negara adalah sebuah organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintahan dan rakyat. Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional suatu negara. Pembentukan hukum tata negara juga tidak sembarangan.
melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan hukum tata negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengejawantahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Dua, memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek hukum tata negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata negara sebuah negara yang tepat. Membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi hukum tata negara di Indonesia. Yang kelima, mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait hukum tata negara. Ketika sebuah rancangan aturan terlaksana sempurna, maka senantiasa rapi pelaksanaan administrasi negara. Jika semua pihak terkait mampu memegang amanah secara jujur, tindakan KKN tidak akan terjadi dan anggaran akan terrealisasi secara tepat sasaran. Tidak akan ada lagi masyarakat menjerit ketidakadilan ketika serangkaian hukum secara tepat dilaksanakan serta dipahami oleh pihak terkait. Taat terhadap aturan akan membawa kedamaian bukan hanya di dalam negeri, namun juga ke seluruh penjuru dunia. Asas-asas yang digunakan dalam hukum tata negara sebagai landasan yang mengatur hajat hidup orang banyak dan urusan hukum tata negara didasari oleh beberapa hal, diantaranya: 1. Asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan Undang-Undang Dasar sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan sila kelima, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, asas perikemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan. Kelimanya harus termaktub dalam perancangan hukum tata negara. Kedua, asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat, namun dalam pelaksanaan diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. Yang ketiga, asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Seyogianya wakil rakyat takut menjalankan amanah secara baik demi terlaksananya kesejahteraan menurut lapisan dan kalangan masyarakat tanah air. Asas pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin tercapai. Contohnya di Indonesia ada 3 macam kekuasaan utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Asas negara kesatuan. Terakhir, asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam suatu tujuan dengan pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Asas terakhir pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Kelima, asas tersebut menjadi dasar dibentuknya hukum tata negara dan menjadi sebab kenapa kebijakan di setiap negeri berbeda. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi, kemudian turun penjabaran peraturan dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai contoh implementasi hukum tata negara, kami akan memberikan ilustrasi hukum tata negara, namun perlu diingat bahwa contoh kasus di bawah ini adalah fiksi belaka. Setidaknya Anda terbantu dengan ilustrasi kasus yang ada. Pertama, kami ilustrasikan ada seorang bupati terpilih di daerah X yang ternyata belakangan diketahui merupakan warga negara asing. Mengetahui hal tersebut, sang lawan yang tidak terpilih merasa tidak terima karena sang bupati terpilih atau lawannya adalah warga negara asing. Pihak yang kalah tersebut akhirnya melaporkan status kewarganegaraan bupati terpilih ke Mahkamah Konstitusi. Kedudukan bupati terpilih akhirnya ditangguhkan dan penyelidikan oleh MK masih terus dilakukan. Ada lagi contoh hukum tata negara lainnya yang terangkum dalam kasus berikut ini. Seorang warga negara asing ditemukan membawa berkilo-kilo ganja di salah satu bandara internasional Indonesia. Berdasarkan penyelidikan terbukti bersalah dan terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Namun seiring peradilan berjalan, tersangka tersebut
digerasi sehingga hukuman menjadi 15 tahun. Tapi kemudian dilakukan banding dan akhirnya selama waktu hukuman ditambah lagi menjadi 5 tahun. Akhirnya tetap 20 tahun penjara. Tidak lama kemudian tersangka memohon gerasi kepada presiden dengan alasan depresi dan hidupnya terancam di lapas. Presiden akhirnya mengabulkan permohonan tersebut, kemudian tersangka dibebaskan 2 tahun setelah permohonan dibuat serta dideportasi ke negara asalnya. Kurang lebih seperti itu penggambaran tentang hukum tata negara, khususnya di Indonesia. Negara adalah organisasi besar di mana untuk mengelolanya dibutuhkan aturan yang jelas yang harus dipatuhi seluruh perangkat atau aparatur negara dari berbagai elemen dan tingkatan. Seluruh negara dunia sepertinya menggunakan hukum tata negara, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Namun dalam tujuannya hukum tata negara memiliki sudut pandang yang satu, yakni ingin membuat negara menjadi lebih teratur dan terarah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.